Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan setelah limit, berikutnya adalah kita bicara tentang kekontinuan dari suatu fungsi. Kekontinuan dari suatu fungsi itu baru bisa dibicarakan setelah kita menguasai konsep nilai fungsi dan konsep limit dari suatu fungsi. Dan membicarakan kekontinuan fungsi itu penting sekali karena pada aplikasinya nanti itu banyak sekali topik-topik matematika yang memerlukan fungsi yang kontinu untuk sebagai model dari matematisnya. Misalnya pembicaraan tentang turunan ataupun integral itu harus fungsi yang kontinu. Kalau fungsinya tidak kontinu pada suatu titik tersebut, maka nilai turunannya tidak bisa ditemukan pada titik tersebut. Atau integral tentunya juga tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu penting sekali pemahaman tentang kekontinuan dari suatu fungsi. Dan untuk menguasai kekontinuan dari suatu fungsi harus menguasai dulu konsep nilai fungsi pada suatu titik dan nilai limit dari suatu fungsi di sekitar X yang menuju C. Oke, kita lanjutkan, kita lihat definisi dari kekontinuan fungsi. Mulai dari definisi dari fungsi yang kontinu pada suatu titik. Asumsikan fungsi f itu terdefinisi dalam suatu interval buka yang dimana di dalam interval tersebut ada titik x sama dengan c. Maka fungsi f itu dikatakan kontinu pada c ini jika nilai limit dari fungsi fx untuk x yang menuju c itu sama dengan nilai fungsi tepat di x sama dengan c. Nah, kalau ini itu kan nilai fungsi tepat di X sama dengan C. Tapi kalau ini nilai fungsi di sekitar X yang dekat dengan C. Jadi, dengan kata lain, suatu fungsi dikatakan kontinu pada suatu titik, yaitu pada titik X sama dengan C itu, jika nilai fungsi di titik tersebut sama dengan nilai fungsi di titik yang di sekitar dia. Nah, dengan demikian berdasarkan pada definisi dari kekontinuan fungsi pada suatu titik, maka ada 3 kondisi yang harus dipenuhi oleh titik tersebut supaya dia dikatakan kontinu di titik tersebut. Yang pertama, nilai fungsi pada titik C tersebut harus ada. Yang kedua, nilai limit dari fungsi fx untuk x yang di sekitar C itu harus ada. Yang ketiga, nilai limit tadi pada x yang di sekitar C itu harus sama dengan nilai fungsi tepat di X sama dengan C. Nah, kalau salah satu saja dari syarat ini tidak terpenuhi, maka fungsi f itu dikatakan discontinue atau tidak kontinu di titik X sama dengan C tersebut. Jadi, untuk mengatakan suatu fungsi f kontinu pada titik X sama dengan C, maka haruslah ketiga kondisi ini terpenuhi sekaligus. Tidak boleh satu saja yang gagal. Jika satu gagal, maka sudah dikatakan fungsinya itu tidak kontinu di titik tersebut. Ada kasusnya di mana nilai fungsinya ada, tapi ada nilai fungsinya ada, nilai limitnya ada, namun ternyata nilai limitnya tidak sama dengan nilai fungsi. Maka dikatakan tetap saja fungsinya tidak kontinu di titik tersebut. Oke, ini adalah kekontinuan fungsi pada suatu titik. Lebih lanjut lagi adalah kekontinuan fungsi pada suatu interval. Suatu fungsi f dikatakan kontinu pada suatu interval jika fungsi tersebut kontinu di semua titik yang ada di interval tersebut. Nah, udah begitulah definisi kekontinuan fungsi pada interval. Asalkan semua titik yang di dalam interval tersebut membuat fungsinya kontinu, ya sudah, maka di dalam interval itu fungsinya kontinu. Jadi basicnya adalah tetap aja kekontinu dari suatu titik. Nah, kita lihat teorema kekontinuan fungsi. Nah, sebelumnya ketika kita membahas tentang limit dari fungsi, itu kan kita ada diperkenalkan teorema nilai limit dari fungsi polinomial dan teorema nilai limit untuk fungsi rasional. Nah, teorema nilai limit untuk fungsi polinomial berbunyi ini, yaitu jika f adalah fungsi polinomial, maka nilai limit dari fungsi fx untuk x yang di sekitar c atau nilai fungsi di sekitar x yang dekat dengan c itu sama dengan nilai fungsi tepat di X sama dengan C. Nah, ini kalau kita lihat kan sudah menunjukkan bahwa fungsinya itu adalah kontinu di setiap bilangan real C. Oleh karena itu dikatakan fungsi polinomial itu kontinu di semua bilangan real C tanpa pengecualian. Nah, itulah istimewa dari fungsi polinomial karena fungsi ini kontinu di semua bilangan real C. Nah, berikutnya adalah jika f adalah fungsi rasional, ini adalah teorema tentang nilai limit dari suatu fungsi rasional ya. Jika f adalah fungsi rasional, maka nilai fungsi di sekitar x yang sama di sekitar x
sama dengan C itu sama dengan nilai fungsi tepat di X sama dengan C. Tapi dengan syarat titik C itu tidak membuat penyebutnya bernilai 0. Nah, oleh karena itu dikatakan fungsi rasional adalah fungsi yang kontinu di semua bilangan real yang berada di dalam domainnya. Nah, jadi sudah clear ya bahwa kalau untuk fungsi polinomial kita tidak perlu lagi menginvestigasi di mana fungsinya kontinu atau tidak, karena untuk fungsi polinomial dia akan kontinu di semua bilangan real C, disebabkan oleh teorema ini ya, bahwa nilai fungsinya pada titik X sama dengan C akan sama dengan nilai limit dari fungsi untuk X yang di sekitar C. Sedangkan untuk fungsi rasional pada dasarnya dia bisa dikatakan kontinu di semua bilangan real, namun kecuali pada titik-titik di mana X tersebut membuat penyebutnya bernilai 0. Karena ketika X-nya bernilai 0 berarti kan X itu tidak termasuk dalam domainnya ya. Nah, pada titik tersebut fungsi tidak kontinu karena nilai fungsinya tidak ada. Nah, kita lihat contoh bagaimana menginvestigasi apakah suatu fungsi kontinu atau tidak pada suatu titik, kemudian kita perluas di interval mana fungsi tersebut ternyata kontinu. Kita mulai dengan grafik ini. Di video sebelumnya kita sudah membahas grafik ini bagaimana menemukan nilai fungsi dan bagaimana menemukan nilai limit fungsi untuk X di sekitar suatu C ya. Di sini kita mulai dengan pada X sama dengan 6. Nah, di X sama dengan 6, nilai fungsinya atau nilai Y-nya adalah Y sama dengan 4. Kemudian terkait dengan nilai limit dari fungsi untuk X yang di sekitar 6, kita buat lingkaran kan ya di sekitar titik ini. Karena grafiknya tersambung, maka kita boleh mengambil kesimpulan bahwa nilai fungsi tepat di X sama dengan 6 itu sama dengan nilai limit fungsi untuk X yang di sekitar 6 itu, yaitu adalah sama dengan 4. Oleh karena itu, untuk fungsi ini di X sama dengan 6, fungsinya dikatakan kontinu. Kemudian sekarang untuk X sama dengan negatif 1. Pada X sama dengan negatif 1. Di X sama dengan negatif 1, nilai fungsinya itu adalah di Y sama dengan 2. Kemudian di sini kan ya titik negatif 1,2 kita buat lingkaran yang sekecil mungkin. Ternyata di dalam lingkaran ini grafiknya itu ketemu ya atau tersambung. Oleh karena itu limit dari fungsi untuk X yang di sekitar negatif 1 itu adalah 2. Nah, karena nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya, yaitu sama-sama 2, maka kita katakan fungsi f(x) ini kontinu di X sama dengan negatif 1. Kemudian di X sama dengan 1. X sama dengan 1 itu di sini ya. Waktu itu sudah kita temukan bahwa nilai fungsinya adalah di X sama dengan di Y sama dengan 7. Namun karena di X sama dengan 1 ini ternyata grafiknya terputus, yang di kiri 1 ini kan grafiknya begini, sedangkan yang di kanan 1 grafiknya itu adalah begini. Nah, karena dia terputus atau karena limit kiri dan limit kanannya ternyata berbeda, maka kan nilai limitnya tidak ada. Sehingga nilai fungsi di X sama dengan 1 itu tidak sama dengan nilai limit fungsi untuk X yang di sekitar 1. Oleh karena itu, kita boleh tarik kesimpulan bahwa fungsi f(x) ini tidak kontinu di X sama dengan 1. Kemudian untuk di X sama dengan 4, di sini X sama dengan 4, nilai fungsinya adalah Y sama dengan 1, namun nilai limit fungsi di sekitar X yang menuju 4 itu tidak ada, karena untuk X limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya. Nah, karena nilai fungsinya tidak sama dengan nilai limit, karena nilai fungsinya tidak sama dengan nilai limitnya fungsi di sekitar X yang menuju 4, maka kita simpulkan bahwa fungsi f(x) ini tidak kontinu di X sama dengan 4. Oke. Nah, kesimpulan apa yang kita bisa tarik dari grafik fungsi ini? Bisa diamati dari 4 contoh yang barusan kita bahas, yaitu mulai dari fungsi ini akan kontinu di X sama dengan 6 dan di X sama dengan negatif 1 berdasarkan pada contoh kita ya. Kemudian di X sama dengan 1 dan X sama dengan 4 grafik fungsinya ternyata tidak kontinu. Maka kalau dilihat dari grafik sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa fungsi ini itu dia akan kontinu di interval buka negatif tak hingga sampai 1. Kenapa? Karena dari negatif tak hingga kalau ini diteruskan ya, sampai 1 ini grafiknya akan mulus saja seperti ini, tidak pernah terjadi perpisahan. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa fungsinya akan kontinu untuk X yang kecil dari 1.
Kemudian fungsi ini juga akan continue untuk X dari 1 sampai 4. Karena di dalam interval 1 sampai 4 ini grafiknya kan mulus saja nih ini. Tidak terjadi perpisahan. Oleh karena itu fungsi fx ini juga continue di dalam interval 1 sampai 4. Kemudian fungsi ini juga continue dalam interval 4 sampai tak hingga atau untuk x yang besar dari 4. Karena kalau fungsi ini kita teruskan grafiknya akan terus membesar tanpa batas. Jadi atau grafik dari fungsi ini itu akan mulus-mulus saja, tidak ada terjadi perpisahan. Oleh karena itu fungsi ini juga continue di x yang lebih besar dari 4. Nah, apakah fungsi ini continue untuk interval 0 sampai 3? Ya tentunya tidak, karena di dalam interval 0 sampai 3 ada suatu titik X, yaitu X sama dengan 1, di mana fungsi ini tidak continue. Oleh karena itu fungsinya continue. Sebenarnya kalau mau dilihat dari grafiknya, bagaimana kita mengidentifikasi apakah suatu fungsi itu continue atau tidak, lihat saja di dalam grafik yang berada di dalam interval tersebut. Jika grafiknya mulus saja, tidak terjadi perpisahan yang seperti ini, maka fungsi itu continue di dalam interval itu. Nah, tapi di sini fungsi ini tidak continue di X sama dengan 1 dan tidak continue pula di X sama dengan 4. Karena kalau kita lihat secara grafis ini saja, bahwa terjadi ada perbedaan limit kiri dan limit kanan sehingga nilai limit tidak ada. Begitu juga di sini. Atau dengan bahasa awamnya kita bisa katakan bahwa grafiknya ternyata berpisah di X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Maka boleh kita simpulkan bahwa di X sama dengan 1 dan di X sama dengan 4 fungsinya tidak continue. Tapi jika grafiknya itu mulus-mulus saja seperti ini, maka dikatakan fungsinya continue. Apakah fungsi continue di X sama dengan 5? Iya, karena ya di sekitar 5 ini grafiknya mulus saja. Apakah fungsi ini continue di X sama dengan 5,1? Iya, kalau kita tarik titik garis vertikal dari X sama dengan 5,1, nilai fungsinya di sini buat lingkaran kecil ya di sekitar itu fungsinya kurvanya mulus-mulus saja. Oke, jadi fungsi ini itu akan continue di semua titik kecuali pada X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Kita lihat contoh kedua, fungsi Vx sama dengan X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Sebenarnya fungsi ini nilai limitnya juga sudah kita bahas di video sebelumnya atau yang di minggu lalu. Oke, fungsi ini merupakan fungsi rasional ya, dan penyebut dari fungsi ini akan bernilai 0 jika dan hanya jika nilai X kurang 2 sama dengan 0, atau dengan kata lain berarti kan jika X sama dengan 2 ya. Jika X sama dengan 2, fungsi ini akan bernilai, penyebutnya akan bernilai 0, sehingga domain dari fungsi ini adalah semua bilangan real, tapi dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan 2. Nah, sesuai dengan teorema kekontinuan dari fungsi rasional tadi, dikatakan bahwa fungsi rasional itu akan continue di semua titik yang berada di dalam domainnya. Dengan demikian, fungsi Vx ini akan continue di semua bilangan real kecuali di titik X sama dengan 2. Oke. Atau bisa juga disampaikan fungsi ini continue pada X yang kecil dari 2 dan X yang besar dari 2. Terus kita mau lihat nih, kan fungsi ini tidak continue nih pada X sama dengan 2 ya. Bisa nggak sih kita definisikan suatu fungsi baru sedemikian sehingga kita bisa mengatakan bahwa fungsi ini ternyata menjadi fungsi yang continue? Itu sah-sah saja. Nah, prosesnya adalah sebagai berikut. Nah, waktu itu kita sudah bahas bagaimana sih nilai fungsi Vx ini tepat di X sama dengan 2, yaitu kan tidak terdefinisi ya. Karena di X sama dengan 2 kan penyebutnya sama dengan 0, sehingga berapapun objek di pembilang dibagi 0 kan tak terdefinisi. Kemudian bagaimana nilai limit dari fungsi di X yang di sekitar 2? Sudah kita temukan waktu itu jawabannya adalah nilai limitnya menuju 4. Ya, di-recall lagi memorinya tentang ini atau lihat modul di materi limit fungsi. Nah, karena nilai fungsi tepat di X sama dengan 2 tidak sama dengan nilai limit dari fungsi V ketika X-nya di sekitar 2, yaitu yang satu tak terdefinisi, yang satu 4, maka kita katakan fungsi ini tidak continue di X sama dengan 2. Tapi selain di X sama dengan 2, fungsi ini continue. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita
tetap kekeh pengen menjadikan fungsi ini menjadi fungsi yang kontinu di semua bilangan real. Caranya adalah, kan kita tahu ya, yang membuat fungsi ini tidak kontinu di fungsi ini tidak kontinu kan di X sama dengan 2. Karena tepat di X sama dengan 2 itu nilai limitnya tidak sama dengan nilai di X yang di sekitar 2. Nah, kita tahu bahwa nilai fungsi tepat di X sama dengan 2 tak terdefinisi, tapi limit dari fungsi V untuk X yang di sekitar 2 itu adalah 4. Gimana caranya supaya fungsi ini menjadi kontinu? Gampang, yaitu kita buat saja definisi baru, didefinisikan saja fungsi baru, yaitu kita definisikan bahwa nilai fungsi pada X sama dengan 2, kita maunya sama dengan 4. Sedemikian sehingga nilai fungsi tepat di X sama dengan 2 menjadi sama dengan nilai limit dari fungsi Vx untuk X di sekitar 2, yaitu sama-sama 4. Jadinya fungsinya adalah seperti ini. Ini dibaca dengan fungsi Vx itu sama dengan X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 jika X-nya tidak sama dengan 2. Tapi nilai fungsi Vx ini akan bernilai 4 jika X-nya sama dengan 2. Udah, fungsi ini pasti akan kontinu. Kenapa? Karena yang jelas, kalau ini kan jelas sekali ya bahwa fungsinya kontinu di semua titik kecuali di X sama dengan 2. Nah, yang di sini kalau kita pengen tahu di X sama dengan 2,1 berapakah nilai fungsinya, yang kita jalankan adalah jangan yang 4 ini, tapi yang ini. Karena yang 4 ini khusus nilai fungsi di X sama dengan 2 saja. Untuk X yang mendekati 2 dari kiri atau X yang mendekati 2 dari kanan, nilai fungsinya adalah merujuk ke formula ini. Nah, nilai fungsi tepat di X sama dengan 2 adalah 4, dan limit dari fungsi di sekitar X sama dengan 2 adalah 4, yaitu merujuk ke sini berdasarkan pada perhitungan yang ini. Nah, karena nilai fungsinya sudah sama dengan nilai limitnya di X sama dengan 2, maka kita bisa simpulkan bahwa fungsi yang didefinisikan seperti ini adalah fungsi yang kontinu di semua titik bilangan real. Oke, jadi anyway untuk fungsi rasional, kalau kita mau memaksakan fungsinya menjadi kontinu di semua titik, bisa dipecah domainnya seperti ini ya. Klaimlah untuk X di mana penyebutnya akan bernilai 0, kita definisikan nilai fungsinya menjadi sama dengan nilai limitnya. Kita tahu tadi nilai limit dari Vx untuk X menuju 2 kan 4. Supaya ini menjadi sama dengan 4, ya sudah kita klaim aja nilai fungsi tepat di X sama dengan 2 sama dengan 4. Inilah dia bahwa jika X sama dengan 2, maka nilai fungsinya adalah 4. Nah, fungsi yang penampakannya atau seperti ini itu disebut juga dengan piecewise function atau fungsi sepotong-sepotong tergantung pada domainnya. Oke. Nah, tugas berikutnya adalah untuk dijawab di forum diskusi pada LMS adalah, ini kan fungsi tangga ya. Kalian sudah bisa menjawab nilai fungsinya beserta nilai limitnya. Maka pertanyaan pertama, temukan di mana saja fungsi tangga ini akan kontinu, kemudian di mana saja fungsi tangga ini tidak akan kontinu. Oke. Amati ya nilai fungsinya, di mana sih nilai fungsinya sama dengan nilai limit fungsi. Untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, amati di titik-titik mana saja sih nilai fungsinya menjadi tidak sama dengan nilai limit fungsinya. Oke. Kemudian soal ketiga, apakah fungsi konstan kontinu di semua bilangan real? Tolong jelaskan kenapa. Kemudian kalau kita punya fungsi X pangkat 3 kurang 4X per X kalau kita punya fungsi X pangkat 3 kurang 4X per X, maka temukan nilai limit dari fungsi X yang menuju nolnya. Sudah kalian jawab sebenarnya ya di pertemuan sebelumnya. Nah, tugas berikutnya adalah untuk dijawab di forum diskusi LMS. Buktikan bahwa fungsi ini itu kontinu di semua titik kecuali di X sama dengan 0. Buktikan. Kemudian pertanyaan B, tolong definisikan suatu fungsi menjadi piecewise function sedemikian sehingga fungsi ini menjadi kontinu di semua bilangan real. Berarti kalau tadi awalnya dia ternyata tidak kontinu di X sama dengan 0, definisikan fungsi baru yaitu yang ini sedemikian sehingga fungsi ini menjadi kontinu di semua bilangan real. Ini jangan dituliskan limit deh, saya ganti nanti di sini fx sama dengan ini ya. Kemudian pertanyaan kelima, temukan nilai limit dari
n per akar n kuadrat tambah 1 untuk n yang menuju tak hingga, atau semakin besar nilai n-nya, maka bagaimana nilai fungsi ini? Bagaimana menemukan nilai limit ini? Gunakan aturan-aturan limit yang disampaikan di slide-slide sebelumnya tadi, dan gunakan strategi bagaimana kalau ini adalah limit at infinity atau limit n yang menuju tak hingga. Oke, saya tunggu jawabannya di forum diskusi LMS. Nah, sekian materi ini. Terima kasih. Mudah-mudahan mudah dimengerti ya. By the way, ingat bahwa pemahaman tentang fungsi yang kontinu itu sangat penting untuk meneruskan materi-materi berikutnya, yaitu tentang turunan dan aplikasinya, beserta integral dan aplikasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.